Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reiki Salidan Taruna dengan nomor NIM 12022231006. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya itu kelompok 3. Di mana saya mendapatkan bagian yaitu adalah the cost of quality. Mungkin kita akan langsung mulai saja. The cost of quality itu adalah ketika kita menghitung total biaya pengembangan aplikasi atau sistem baru, ada 4 komponen biaya yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah biaya kualitas, si Cost of Quality atau COQ yang mencakup semua biaya di luar biaya produksi produk pada percobaan pertama. Biaya kualitas adalah istilah yang mengukur total biaya pencegahan, penilaian, dan biaya terkait kegagalan perangkat lunak. Dimana kita bisa melihat pada gambar berikut bahwa failure cost, appraisal cost, dan replacement cost itu akan menentukan cost of quality-nya atau biaya kualitas. Lanjut kita akan ke komponen cost of quality, di mana komponen cost of quality itu adalah ada tiga, yaitu pertama prevention cost, upper sell cost, dan failure cost. Di mana kita akan membahas tentang prevention cost dulu. Prevention cost itu untuk mencegah kesalahan dan menjalankan pekerjaan dengan benar pada percobaan pertama. Diperlukan sumber daya yang harus dikeluarkan di awal untuk manfaat yang akan diperoleh di masa depan. Ini mencakup pengeluaran untuk menetapkan metode dan prosedur, melatih karyawan, membeli peralatan, dan merencanakan kualitas. Sumber daya pencegahan ini digunakan sebelum produk selesai dibuat. Itu kita akan membahas tentang appraisal cost. Appraisal cost itu untuk memastikan tingkat kualitas yang tinggi dalam setiap tahap pengembangan produk. Diperlukan sumber daya untuk mematuhi standar kualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Biaya penilaian meliputi biaya tinjauan proses, pengujian dinamis, dan inspeksi akhir. Kita akan lanjut ke failure cost, di mana semua biaya yang terkait dengan produk cacat yang telah diserahkan kepada pengguna atau dipindahkan ke produksi. Biaya kegagalan dapat diklasifikasikan sebagai biaya kegagalan internal atau biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang disebabkan oleh produk atau layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan atau pengguna dan dapat ditemukan sebelum penerapan aplikasi ke produksi atau pengiriman produk ke pelanggan eksternal. Contoh, biaya kegagalan internal adalah perbaikan pengujian ulang, keterlambatan dalam siklus hidup, dan kurangnya faktor kualitas tertentu seperti fleksibilitas. Contoh biaya kegagalan eksternal meliputi keluhan pelanggan, tuntutan hukum, kerugian pendapatan, dan biaya yang terkait dengan operasional helpdesk. Lalu kita akan membahas tentang iceberg diagram. Secara keseluruhan, biaya pencegahan dan biaya penilaian dapat disebut sebagai biaya pengendalian atau biaya kesesuaian. Mungkin artinya dari biaya kesesuaian itu adalah biaya kualitas yang mencapai kualitas yang baik atau biaya yang baik. Dan biaya kegagalan disebut sebagai biaya kegagalan pengendalian atau biaya ketidaksesuaian, di mana mungkin artinya adalah biaya ketidaksesuaian itu adalah kualitas yang buruk. Di dalam diagram gunung es, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4, sering digunakan untuk menunjukkan bahwa biaya pengendalian yang lebih terlihat hanyalah bagian kecil dari keseluruhan biaya pengendalian. Dengan melihat biaya kualitas dari perspektif yang lebih luas, biaya sebenarnya akan terungkap. Lalu, biaya kualitas dari setiap organisasi itu bervariasi, di mana sebagian besar terkait dengan biaya kegagalan, baik internal maupun eksternal. Dalam proyek IT, biaya kualitas dapat mencapai hingga 50% dari total biaya. Dengan biaya pencegahan 3%, biaya penilaian 7%, dan biaya kegagalan 40%. Konsep kualitas itu gratis mengemukakan bahwa mengidentifikasi masalah awal dapat mengurangi biaya pengerjaan ulang, garansi, dan inspeksi. Ini berarti menciptakan produk berkualitas tidak memerlukan pengeluaran tambahan, melainkan dapat menghemat uang. Pencegahan kesalahan biasanya dapat memerlukan pengeluaran awal untuk manfaat di masa depan, termasuk menetapkan metode, pelatihan, membeli peralatan, dan merencanakan kualitas sebelum produk selesai dibuat. Dan kesimpulannya adalah tim penjamin kualitas IT harus mengidentifikasi biaya dalam ketiga kategori ini, mengukurnya, dan kemudian mengembangkan program untuk meminimalkan ketiga biaya tersebut, serta juga menerapkan konsep pengujian berkelanjutan pada proses pengembangan sistem dapat mengurangi biaya kualitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.